Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Al-Akhwar channel yang mengulas tentang seputar ternak kenari langsung ya, dari pabriknya, dari kandangnya, dari Al-Akhwar BF. Tidak kaleng-kaleng ya, tidak basa-basi, pokoknya langsung jos, langsung praktek. Oke, kali ini akan saya ulas konten tentang ini ya, kemarin yang putih abu itu dijodohkan sama hijau ya, betinanya warnanya jelek banget ya, tapi karena ngurus anaknya bagus, juga burungnya sehat, baru 2 kali, maka tetap saya jodohkan dengan hijau itu. Tapi alhamdulillah anaknya itu ada unsur putihnya ya. Jadi kalau hijau sama putih, abon putih ya, itu logikanya nanti putih hijau ya, tapi enggak. Jarang banget ada burung yang putih hijau, mungkin mahal ya kalau ada putih hijau. Larisnya jadinya putih abu-abu, abu-abunya agak banyak, putihnya sedikit, tapi lumayan cukup terang juga ya, sayapnya ada putihnya. Nah sekarang ini anaknya udah gede ya, mau coba saya angkat di kandang ini ya, di kandang gantung. Kenapa diangkat di kandang gantung? Karena kalau dibiarin di kandang ternak aja, takutnya si indukannya itu birahi lagi, terus nolok lagi, nggak ada pembuahan, sedangkan si jantannya kan lagi digilir dengan betina lain. Makanya nanti sayang ya, makanya saya angkat di kandang ini supaya nanti maksimal untuk nyuapin anaknya. Juga si indukannya tidak tidak birahi lagi, tidak nalor lagi, juga supaya si anaknya ini cepat pembelajaran, cepat bisa makan, karena interaksinya itu lebih bebas dan nggak supek di kandang ternak di dalam ya, ini di luar ada pencahayaan, ada apa dan lain sebagainya, pokoknya lebih maksimal. Oke, yang pertama kita siapkan ini kandang ya. Nih kandangnya udah saya bersihkan. Nah terus ini tangkringannya ya. Kenapa tangkringannya ini di bawah? Kita lihat ya. Kita lihat, kita dekatkan. Kita lihat ya. Biar nanti para sahabat semuanya paham. Ini kenapa tangkringannya ini di bawah ya? Ini nih. Nah, ini tangkringannya kan di bawah. Supaya si anak-anak itu cepat bisa nangkring. Jadi ini juga salah satu cara untuk ngajarin si anakannya ini nangkring. Jadi kalau dia di atas di sini sama rata di sini, di sini nih, nanti takutnya lama dia nangkring susah, terus akhirnya pertumbuhannya tidak maksimal. Sekarang saya siapkan ini ya. Saya siapkan pakannya ya, semuanya disiapkan dulu biar nanti kalau pas ini pas dipindahkan itu semuanya sudah tersedia. Kita siapkan sawi dulu ini ya. Sawinya kita masukkan sini aja ya. Nah terus kita masukkan pakannya kita masukkan, bentar ya. Pakannya kita masukkan, terus kita masukkan juga telur ya. Ini telur, ini penting ya. Jadi telur ini kita siapkan wadahnya, terus kita tusuk. Kenapa ditusuk? Biar nanti pas nyaman indukannya itu, pas makan ya, mau nyuapin itu nyaman. Jadi nggak goyang-goyang pas dipatukin tuh. Nah kita tusuk kayak gini ya. Kalau seumpama nggak tusuk kayak gini, nanti goyang-goyang, nanti stres, malah efeknya ke anaknya, bisa cabul jadinya matukin anaknya. Ini ada juga fungsinya ya, nggak asal ini. Jadi kalau dia kuat ditusuk kayak gini, nyaman sih indukan ini untuk ngambil makan dan nyuapin ke anaknya. Oke, kita taruh ya. Nah setelah itu masukin ya, kita udah masukin ya tuh. Nah terus ini dibersihkan, jadi jangan kita masukin terus kita langsung gantung aja. Kakinya kan biasanya ada kotorannya ya, yang nempel di paruhnya atau di kakinya atau di ringnya. Kalau kita nggak bersihkan, takutnya itu nanti jelek jadi paruhnya tuh. Jadi paruhnya nanti nggak rata tuh, berkerut-kerut kalau kelamaan, karena susah lama nggak dibersihkan, akhirnya pertumbuhan paruhnya jelek.
Dan kakinya juga takut bermasalah. Jadi semuanya bersihkan dari kakinya, ringnya sampai bersih ya, pakai lap atau pakai air atau pakai apa. Oke ya, kita bersihkan satu persatu ya. Biar nanti apa namanya tidak bermasalah untuk perkembangannya. Kita bersihkan satu-satu. Ini dulu kita bersihkan ya. No, kita bersihkan. Nah, ini abu putih. Jadi ini nanti kalau besar bagus nih. Cuman kalau masih belum ganti bulu, biasanya masih kusam ya. Nah, kita bersihkan. Kita bersihkan kaki ininya. Pelan-pelan kita bersihkan. Nah, kalau itu semprot ya. Untuk lebih ininya, ini dijauhkan biar nggak kena air. Nah, setelah itu kita ambil tisu ya. Kita ambil tisu, kita lap. Nah, sama satunya ada ringnya. Nah, ini ringnya kan kotor banget nih. Kalau nggak dibersihkan nanti bermasalah. Ringnya juga nanti kusam. Nah, kita pakai kuku aja dulu. Nggak perlu ini ya, nggak perlu jijik karena ini juga nanti bisa cuci pakai sabun tangannya. Ya memang resikonya kita peternak itu harus telaten ya. Nah, kita bersihkan. Kalau udah kita itu pakai kuku, kita semprot ya. Kita semprot. Kita jadikan spray dulu. Kita semprot. Nah, kalau udah kita semprot baru kita lap pakai tisu. Kan jadinya kinclong tuh ya. Jadinya kinclong, bersih. Tuh kan. Jadinya kinclong, bersih. Nah, terus kita periksa paruhnya. Nah, paruhnya udah bersih, oke ya, kita masukkan. Nah, semuanya kayak gitu ya. Dibersihkan semuanya. Kalau indukan sih biasanya dia bisa apa namanya? Bisa membersihkan sendiri ya. Setelah itu kita semprot ya. Kenapa disemprot? Supaya nanti dia belajar membersihkan sendiri. Nggak usah basah-basah banget. Yang ini aja. Indukannya juga. Nggak usah basah-basah banget. Nanti tangannya itu gitu ya. Oke. Nah, setelah ini udah selesai, kita jemur ya. Biar dia nanti kena sinar matahari langsung, biar bakteri apa yang ada itu bisa hilang dan dia sehat ya. Kita jemur di cahaya matahari ya. Kita jemur. Oke tuh. Alhamdulillah tuh kena sinar matahari ya. Nah, udah kayak gini. Nanti kita tunggu sampai benar-benar si anakan ini bisa makan sendiri ya. Tapi makannya biji-bijian. Baru kita sabut si indukannya nih. Kalau makannya masih telur, kita sabut sangat riskan ya. Karena biasanya itu bermasalah di pencernaan. Jadi kalau dia sudah makan biji-bijian, nanti dia ke telurnya itu nggak terlalu doyan lagi. Tapi masih doyan, tapi nggak terlalu doyan. Makanya kita biarkan supaya nanti si anakannya ini sampai benar-benar dia bisa makan biji-bijian ya. Dibiarkan ini, terus jauhkan dari burung-burung bunyi ya. Jangan diperlihatkan, nggak apa-apa dengar suara ya, tapi jangan diperlihatkan burungnya yang lagi bunyi, yang gacor. Kenapa? Nanti takutnya si indukan ini birahi lagi, dia matokin anaknya, dia pengen bikin sarang dipatokin. Itu biasanya awal-awal sabul kayak gitu. Ya, tadi ada yang lupa ya. Setelah saya jemur, saya angkat lagi. Tadi ada yang lupa, itu koran ya. Koran belum kita pasang ya. Jadi koran sebagai alas ya. Koran ini sangat penting sekali karena kita pindahin dulu. Ya, kita pindahin satu persatu. Nanti biar gampang untuk mengganti korannya. Ya, tinggal indukannya. Nah, udah. Ini baru nanti kita ganti koran ya.
kita kasih alas ya. Kenapa dikasih alas koran? Alasnya korannya supaya pertama untuk membuang kotorannya itu lebih mudah. Jadi untuk membuang kotoran itu nanti ini kan alasnya ini kan saya potong jadi dua ya. Koran itu saya potong jadi dua, terus ujungnya saya potong biar nanti diambil satu-satu ya. Kita masukkan ya. Nah, kita lihat ya teman-teman semuanya. Nah, kita lipat biar masukinnya gampang ya. Kita masukkan. Nah, kita masukkan, kita angkat dulu ininya. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini ya udah masuk. Nah, jadi pertama gunanya alas koran ini banyak sekali ya. Pertama sih indukan itu biasanya kalau nyuapin anak biasanya tuh kotorannya tuh basah ya. Kotorannya itu lebih lembek atau basah. Kalau nggak dikasih alas biasanya itu di tripleknya itu nanti pertama cepat rusak, kedua nanti takut jadi penyakit ya. Karena hawanya itu menguap ke atas. Nah, kalau koran ini dia basah diserap sama koran ini. Nah, terus kalau udah banyak kotorannya, kita tinggal buang aja. Kita tinggal korannya kita tinggal lipat aja kayak gini ya. Nah, kita ambil satu-satu, kita ambil satu ya. Atasnya kita lipat aja kayak gini. Tuh kita lipat kayak gini baru kita buang. Jadi banyak sekali fungsinya untuk alas koran ini ya. Makanya peternak kenari rata-rata 90% itu pakai koran untuk alas dari sangkarnya ini. Nah, setelah setelah pasang koran ini kita bersihkan ya anakannya yang tadi udah dibersihkan ya. Nah, tadi kan udah bersihkan. Nah, baru kita masukkan si anak-anak burung itu baru kita masukkan. Jadi nantinya si burung-burung ini nyaman ya, nyaman terus terhindar dari berbagai macam penyakit ya, sehingga nanti dalam pertumbuhannya itu lebih cepat karena memelihara burung kalau dari kecil kalau nggak ada sakit, nggak pernah sakit itu akan lebih cepat untuk gacornya. Oke. Nah, setelah diganti koran ini penampakannya ya. Jadi si indukan sama anaknya itu lebih nyaman ya, lebih bersih dan insya Allah akan lebih sehat ya. Dan setelah ini kita jemur lagi ya, kita jemur lagi karena tadi jemurnya kan baru sebentar, ada yang lupa itu belum dikasih koran, belum dikasih alas ya. Oke, itu saja ya konten dari video dari saya. Semoga ini bermanfaat ya, share sebanyak-banyaknya. Tekan like serta komen yang positif ya. Jangan lupa subscribe ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi sahabat atau teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.